Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita berdoa, mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih di dalam masa-masa pandemi virus corona ini, kami masih diberi tubuh yang sehat, masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan pimpin kami di dalam acara ini. Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Pakailah hamba-Mu untuk menguraikannya dengan sederhana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita tentang riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang satu pokok atau tema, yaitu pengikut Tuhan Yesus dibaptis. Dan Yohanes Pembaptis mengagungkan Tuhan Yesus. Nas Alkitab yang akan kita baca adalah di Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai pasal 4 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Demikianlah pembacaan. Dari nas Alkitab yang kita baca tadi, ada 4 hal yang diungkapkan kepada kita. Yang pertama, orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus dibaptis. Sebelum Tuhan Yesus tampil di depan umum, mengajar dan melakukan mujizat penyembuhan, kita tahu bahwa Yohanes sudah datang atau tampil dulu dan membaptis orang.
Karena banyak orang yang datang kepada dia untuk menyatakan bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Jadi pengikut Yohanes itu yang datang kepada Yohanes, mereka itu semuanya dibaptis. Kemudian sekarang Yesus datang dan dia juga mengajar, bahkan dia melakukan mujizat. Kita tahu ya bahwa Yohanes tidak melakukan mujizat, tetapi Yesus selain mengajar, dia juga melakukan mujizat dan membaptis orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Yesus, lebih banyak daripada yang datang kepada Yohanes. Nah, saudara sekalian, kita memberitahukan kepada kita, bukan Yesus sendiri yang membaptis pengikut-pengikut atau murid-muridnya, tetapi murid-murid Yesuslah yang membaptis orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Kita tidak tahu bagaimana cara murid-murid membaptis mereka, tetapi mereka dibaptis di Sungai Yordan. Di situ di Alkitab mengatakan karena di situ banyak air. Ya mungkin mereka baptisannya itu bukan dipercik saja, tetapi mungkin diselam atau diguyur dengan air. Nah, baptisan ini adalah tanda bukti bahwa orang itu mau bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Jadi ada dua pokok atau dua hal yang dinyatakan di dalam baptisan adalah pertobatan dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sebelum kembali ke sorga, naik ke sorga, dia juga berpesan kepada murid-muridnya waktu itu, supaya setiap orang yang mau menjadi muridnya atau percaya kepada dia, juga harus dibaptis. Hal ini dapat kita baca di dalam Injil Matius, pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yang kedua, murid-murid Yohanes mengadu kepada Yohanes bahwa Yesus yang dahulu dibaptis oleh Yohanes sekarang membaptis orang. Sepertinya murid-murid Yohanes ini tidak bisa menerima bagaimana boleh Yesus yang dahulu dibaptis oleh gurunya yaitu Yohanes sekarang membaptis orang. Dan lebih tidak bisa diterima ialah orang-orang yang datang kepada Yesus yang dibaptis itu lebih banyak yang datang kepada Yohanes. Bahkan banyak orang yang dahulu adalah pengikut atau murid Yohanes sekarang menjadi pengikut atau muridnya Yesus. Saudara sekalian, saya rasa hal ini adalah sangat manusiawi, yaitu rasa cemburu. Jadi murid-murid Yohanes ini mau membela guru mereka, idola mereka yang mereka hormati. Di sinilah kita lihat kebesaran jiwa dan rendah hatinya Yohanes Pembaptis. Ketika dia mendapat pengaduan daripada muridnya, dia tidak membela diri. Tetapi sebaliknya, dia tidak memberi angin kepada muridnya. Dan dia sendiri berkata, dahulu aku sudah beritahukan kepada kamu bahwa aku ini adalah bukanlah Mesias. Ya. Aku ini diutus mendahului Mesias. Sekarang banyak orang datang kepada Yesus sebagai Mesias. Itu adalah hal yang wajar. Itu adalah kehendak Allah. Saya ini hanya sebagai pendahulunya. Bahkan dia menyebut Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Saya ini hanya kawannya. Saya ini hanya pendampingnya. Jadi yang pantas mendapat kehormatan adalah mempelai. Bukan saya, saudara sekalian. Yohanes mengatakan bahwa dia bukan Mesias. Bahkan dia mengucapkan satu kalimat yang sangat populer, yaitu ia atau Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Juga dapat diterjemahkan demikian. Dialah atau Yesuslah yang harus makin penting dan saya makin kurang penting. Di sinilah kita melihat kebesaran jiwa Yohanes dan rendah hatinya. Dia memberi penghormatan kepada Tuhan Yesus setinggi-tingginya. Dan dia tidak mencuri kemuliaan bagi dirinya. Saudara sekalian,
Inilah yang harus kita teladani. Kita pelayan-pelayan tidak boleh mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Yang harus kita muliakan adalah Yesus. Dialah yang harus ditinggikan, harus dimuliakan. Kita harus makin dikecilkan, makin kurang. Tetapi Tuhanlah yang harus makin ditinggikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus adalah datang dari sorga dan menyampaikan kebenaran dari sorga. Oleh sebab itu Yesus adalah diutus oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus menerima kesaksian Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya dan menerima kesaksian Tuhan Yesus akan mendapat hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kesaksian Tuhan Yesus tidak akan mendapat hidup kekal. Bahkan dikatakan murka Allah ada di atasnya. Ini dapat kita baca Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Karena Yesus adalah anak Allah yang diutus Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Maka sikap seseorang terhadap Yesus ini menentukan nasib kekal orang tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab demikian di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, ia peroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, yaitu tidak taat kepada Yesus Kristus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara sekalian, inilah satu kesaksian bahwa Yesus bukan manusia biasa. Dia datang dari sorga. Ya, hal keempat, para pemimpin agama Yahudi mendapati Yesus mendapat murid, yaitu orang yang datang menerima baptisan itu lebih banyak daripada Yohanes. Maka mereka menjadi cemburu dan marah kepada Yesus. Kita tahu ketika Yohanes tampil sebelum Yesus, Yohanes membaptis orang. Nah, orang Farisi, ahli-ahli agama ini, mereka itu tidak mau menerima Yohanes. Karena mereka menganggap Yohanes itu bukan berasal dari Allah. Oleh sebab itu mereka menolak Yohanes. Nah, sekarang Tuhan Yesus datang membaptis orang. Bahkan orang yang datang kepada Yesus lebih banyak daripada Yohanes. Maka itu wajar kalau orang Farisi, ahli-ahli agama, imam-imam menjadi begitu tidak senangnya kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mendapat kabar ini bahwa orang-orang Yahudi, pemimpin Yahudi itu tidak senang kepada dia. Yesus tidak mengadakan perlawanan atau konfrontasi dengan mereka. Alkitab yang tadi kita baca, setelah Yesus mendengar bahwa orang Farisi itu kurang senang, maka dia meninggalkan Yudea, yaitu di bagian selatan daripada Palestina. Dia kembali ke Galilea, menghindari orang-orang Yahudi itu. Disinilah kita melihat Tuhan Yesus memberi contoh. Kita tidak usah mencari permusuhan. Yesus menghindari orang Yahudi itu. Bukan karena dia takut, tetapi Alkitab mengatakan waktunya belum tiba. Saatnya belum tiba. Oleh sebab itu dia meninggalkan orang-orang Yahudi di Yudea dan dia kembali ke Galilea. Saudara, ini satu pelajaran bagi kita. Kita tidak usah mencari permusuhan dengan orang lain yang tidak perlu. Kita harus bijaksana. Nah, ada 4 hal yang sudah kita pelajari hari ini melalui ayat yang kita baca. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah Yesus membaptis orang yang datang menjadi pengikutnya. Tetapi bukan Yesus sendiri yang membaptis mereka, tetapi adalah murid-muridnya yang membaptis orang. Hari ini Tuhan Yesus juga
mengingatkan kita bahwa siapa yang mau menjadi pengikutnya juga harus dibaptis sebagai tanda pertobatan dan sebagai tanda kita menjadi pengikut Yesus. Yang kedua, kebesaran jiwa dan rendah hati Yohanes Pembaptis. Ketika orang datang kepada Yesus lebih banyak dari yang datang kepadanya, dia tidak cemburu atau marah, tetapi sebaliknya dia berkata, Yesus harus makin bertambah penting dan aku harus makin kurang penting. Di dalam kehidupan kita, haruslah Yesus yang menjadi pusat dan dimuliakan. Yesuslah yang harus dihormati, bukan kita yang perlu dimuliakan atau dihormati. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah datang dari sorga. Dia adalah anak Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Barang siapa yang percaya kepadanya mendapat hidup kekal. Tetapi orang yang tidak percaya kepadanya tidak mendapat hidup kekal. Bahkan murka Allah ada di atasnya. Itu yang ketiga. Keempat, Yesus tidak mau konfrontasi dengan orang-orang yang tidak senang kepadanya. Karena waktunya belum tiba. Demikianlah saudara sekalian. Kita tidak perlu mencari permusuhan dengan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Yesus menghindari mereka bukan karena dia takut mereka. Tetapi adalah tidak perlu mencari permusuhan yang tidak ada gunanya. Demikian juga dalam hidup kita harus bijaksana, tidak perlu mencari musuh-musuh yang tidak ada gunanya. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita lebih mengenal lagi Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang riwayat Tuhan Yesus. Ketika Engkau ada di dunia ini, Engkau telah memberitakan Injil dan membaptis orang. Hari ini kami juga menjadi pengikut Engkau. Kami juga mau dibaptis menjadi pengikut Engkau. Engkau juga mengajar kepada kami supaya kami belajar seperti Yohanes Pembaptis, rendah hati. Engkau yang ditinggikan, Engkau dimuliakan hidup kami. Bukan kami yang dimuliakan, bukan kami yang dihormati. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengajar kepada kami supaya kami tidak usah mencari musuh-musuh yang tidak penting. Tetapi biarlah kami hidup rukun sama semua orang. Seperti Engkau ya Tuhan, ketika orang Yahudi memusuhi Engkau, Engkau menghindari mereka, meninggalkan mereka dan kembali ke Galilea. Terima kasih Tuhan, inilah contoh yang boleh kami belajar dari Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita, sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin.